Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Muhammad Royan. Kali ini saya akan mengerjakan UAS Komunikasi Organisasi. Saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi organisasi pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang pertama, Garuda Indonesia pernah mengalami krisis komunikasi internal maupun eksternal yang berdampak pada reputasi perusahaan. Jenis hambatannya yaitu hambatan vertikal atau atasan bawahan dan komunikasi krisis. Pada tahun 2019 terjadi kisruh laporan keuangan di mana perusahaan dianggap tidak memberikan informasi yang transparan. Selain itu, terdapat kasus miskomunikasi dalam internal terkait kebijakan manajemen yang menimbulkan ketidakpuasan karyawan. Dampaknya, hambatan komunikasi ini menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan publik, sanksi dari otoritas keuangan, dan konflik internal yang menghambat kinerja operasional. Yang kedua, hal itu bisa terjadi karena pertama, lemahnya komunikasi internal dan tata kelola. Kasus-kasus masa lalu seperti dugaan penyelendapan menunjukkan adanya hambatan aliran informasi dari tingkat atas ke tingkat bawah. Yang kedua, komunikasi publik yang kurang efektif. Komunikasi publik Garuda Indonesia dinilai buruk, di mana penyampaian informasi ke publik seringkali lambat saat menghadapi krisis. Yang ketiga, hambatan komunikasi antar budaya dalam lingkungan kerja global. Perbedaan gaya komunikasi antar karyawan di lingkungan internasional juga menjadi tantangan dalam koordinasi. Next, selanjutnya nomor 3. Langkah-langkah yang dilakukan PT Garuda Indonesia untuk menekankan hambatan komunikasi organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyatuan visi dan komunikasi terstruktur. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan pesan organisasi tersampaikan dengan jelas ke seluruh jajaran. Yang kedua, penggunaan media komunikasi internal digunakan untuk memastikan arus informasi dari manajemen ke karyawan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, penyusunan pedoman krisis. PT Garuda melakukan simulasi krisis untuk mengatasi potensi komunikasi macet saat terjadi krisis. Selanjutnya, pelatihan komunikasi antar budaya. PT Garuda telah memberikan pelatihan komunikasi antar budaya dan meningkatkan kemampuan bahasa internasional bagi seluruh staf. Selanjutnya ada evaluasi komunikasi secara berkala. Evaluasi dilakukan melalui fokus grup diskusi. Selanjutnya ada nomor 4. PT Garuda Indonesia menempuh berbagai solusi strategis untuk mengatasi hambatan komunikasi organisasi. Di antaranya, yang pertama, transformasi dan restrukturasi organisasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan struktur yang lebih ramping dan gesit, sehingga komunikasi dari manajemen puncak ke karyawan ini dapat tersampaikan lebih cepat dan juga efektif. Yang kedua, penguatan komunikasi internal dan transparansi. Selanjutnya ada dialog terbuka dengan serikat pekerja, transparansi keuangan dan juga kebijakan. Selanjutnya, pendekatan budaya dan strategi komunikasi antar budaya. Bisa dengan melakukan pelatihan kemampuan berbahasa serta komunikasi bagi awak kabin dan staf internasional. Dan selanjutnya ada fokus pada good corporate governance, melibatkan perbaikan etika bisnis dan kerja agar tercipta komunikasi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, PT Garuda Indonesia tercatat mengalami beberapa kali hambatan atau krisis komunikasi organisasi yang paling menonjol terjadi pada tahun 2018 dan juga 2019. Dan masih ada juga pasca pandemi pada tahun 2020 sampai 2022. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.